Halo adik-adik. Ya. Nah, kembali lagi di Bina Iman Anak Santo Laurentius Bandung. Nah, hari ini kita mau ngapain nih, Kak? Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita juga akan melakukan aktivitas berkegiatan. Oke. Lalu kita juga akan bernyanyi. Oke, Kak. Ya. Nah, kegiatan kita hari ini diawali dengan menyanyi. Oke, lagunya apa, Kak? Lagunya Aku Anak Tuhan. Orang Tuhan. Oke. Kalau anak Tuhan itu harus gimana ya, Kak? Anak Tuhan pasti dia akan mendengarkan firman Tuhan dahulu. Dan dia akan melakukan firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Dan dia pasti bersukacita. Oke, Kak. Ya. Mari kita nyanyikan lagu Aku Anak Tuhan. Oke. Adik-adik di rumah ngikutin ya. Aku anak Tuhan, kau anak Tuhan, kita semua anak Tuhan. Aku anak Tuhan, kau anak Tuhan, kita semua anak Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Lagi, Kak. Aku anak Tuhan, kau anak Tuhan, kita semua anak Tuhan. Aku anak Tuhan, kau anak Tuhan, kita semua anak Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Wah, luar biasa, Kak. Luar biasa sekali, Kak. Pastinya jadi lebih semangat ya. Betul, Kak. Nah, tadi kita udah menyanyikan lagu Aku Anak Tuhan. Ya. Habis itu kita mau ngapain, Kak? Ada yang lupa. Kita Apa? berdoa dulu deh, Kak. Oh, yuk, Kak. Yang dipimpin oleh kakak dulu ya. Kak Diki aja. Oke. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu yang boleh kami rasakan hingga pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan memulai bina iman anak kami. Berkatilah kami ya Tuhan, supaya bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kak, kita kan akan mendengarkan firman Tuhan. Temanya tentang apa nih, Kak, ya minggu ini? Tentang perempuan-perempuan bijaksana. Jarang-jarang nih kita harus dengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak, satu buah lagu lagi dong. Lagu apa tuh, Kak? Kusiapkan hatiku Tuhan. Wah, membawa kita untuk mendengarkan firman Iya. Tuhan ya, Kak. Oke, kita coba ya. Yuk, Kak, kita Oke. coba. Kusiapkan hatiku Tuhan dengan firman-Mu saat ini. Malam-Mu Tuhan, masukkan hadirat-Mu saat ini.
Oke, selanjutnya kita dengarkan firman Tuhan. Diambil dari Matius 25 ayat 1 sampai 13. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun, semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata pada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya." Demikianlah sabda Tuhan. Perumpamaan tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Halo adik-adik, coba tebak suara siapa ini? Ya, kalau nggak kelihatan wajahnya, susah ya menentukan ini siapa. Coba kalau kita nyalakan. Hai, apa kabar? Ternyata Tante Tina ya. Adik-adik lihat ya, kalau di dalam gelap kita sulit melihat siapa orang yang ada di dekat kita. Pada masa Yesus, penerangan di malam hari itu memakai pelita, ya. Nah, dikisahkan pada saat seorang mempelai pria akan datang, itu harus disambut dengan penerangan. Ada 10 gadis yang sudah bersiap-siap untuk menyambut mempelai pria tersebut. Tapi dari ke-10 gadis itu, 5 bijaksana dan yang 5 lagi bodoh. Yang bijaksana disebut bijaksana karena dia membawa minyak cadangan untuk pelitanya. Yang bodoh tidak membawa
cadangan. Kalau Tuhan Yesus berceritanya pada masa sekarang, mungkin ke-10 gadis itu bukan membawa pelita, tetapi membawa lampu senter. Bedanya, yang bijaksana membawa lampu senter dan baterai cadangan, sedangkan yang bodoh tidak membawa cadangan. Atau mungkin kalau saat ini Tuhan Yesus akan menceritakan ke-10 gadis itu membawa handphone, ya. Yang bijaksana membawa power bank yang udah penuh, tetapi yang bodoh tidak membawa cadangan energi. Ya, dia hanya membawa handphone saja. Power bank dibawa untuk berjaga-jaga. Siapa tahu tiba-tiba handphone mereka low bat, jadi perlu di-charge segera, ya. Dan belum tentu ada tempat untuk men-charge, ya. Kembali ke cerita tentang mempelai pria dan 10 gadis yang menantikannya. Siapakah yang dimaksud dengan mempelai pria dalam cerita ini? Siapakah yang dimaksud Yesus dengan 10 gadis yang menantikan mempelai tersebut? Nah, mempelai pria menggambarkan Tuhan Yesus yang nanti akan datang kembali. Sedangkan 10 gadis-gadis itu adalah kita-kita ini yang sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kalau kita ingat cerita Paskah, Tuhan Yesus sudah wafat di kayu salib, lalu dikuburkan. 3 hari kemudian Tuhan Yesus bangkit. Lalu 40 hari kemudian Tuhan Yesus naik ke surga. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dikatakan dalam kitab Kisah Para Rasul, ada 2 orang yang tiba-tiba terlihat dan berkata bahwa Tuhan Yesus yang kita lihat naik ke surga itu akan datang lagi ke dunia dengan cara yang sama ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Tetapi kapan waktunya, kapan harinya, kapan saatnya Tuhan Yesus akan datang kembali, tidak ada yang tahu. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus berkata, kita harus siap-siap selalu. Kita harus siap siaga, kita harus berjaga-jaga. Digambarkan dalam cerita tadi, 5 gadis yang bijaksana berjaga-jaga, bersiap-siap dengan membawa minyak cadangan. Bagaimana dengan kita? Apa yang harus kita lakukan pada saat kita berjaga-jaga waktu menantikan kedatangan Tuhan Yesus? Apa minyak cadangan kita? Apa power bank kita? Minyak cadangan kita atau power bank kita yang utama adalah kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah keselamatan kita. Ya, yang kedua, kita juga harus mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Kita dapat menunjukkan kasih kita kepada Allah dan sesama dengan perbuatan-perbuatan kita yang baik. Hal-hal fisik seperti uang, pakaian, makanan, perhatian dan ketulusan kita dapat kita bagikan, dapat kita dermakan kepada siapa saja. Kedekatan hubungan kita dengan Tuhan Yesus, kesiapsiagaan kita, dan berjaga-jaga itu harus dilakukan masing-masing, sendiri-sendiri. Tidak bisa dititipkan atau digantikan oleh orang lain. Ya, Tante Tina berdoa secara pribadi kepada Tuhan Yesus. Kamu juga di rumah berdoa secara pribadi kepada Tuhan Yesus. Tante Tina bisa mendoakan kamu.
kamu juga bisa mendoakan Tante Tina. Tetapi kalau kita mau dekat dengan Allah, dengan Tuhan Yesus, kita masing-masing harus berdoa secara pribadi. Nah, adik-adik siap untuk menjadi anak yang bijaksana, yang membawa minyak cadangan, yang berjaga-jaga, yang siap siaga? Yes! Sekian dulu dari Tante Tina hari ini ya. Sampai jumpa. Dah. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kakak Rika. Hari ini Kakak Rika mau mengajak adik-adik untuk membuat aktivitas. Yuk kita mulai. Alat dan bahannya ada 4 kertas berwarna, ada alat tulis, lem, jepit jemuran, kardus, penggaris, gunting, dan tutup gelas. Nah, ambil satu kertas berukuran A4. Di sini kita akan membuat potongan sebanyak 4 buah dengan lebar 3 cm. Kemudian kertasnya kita gunting ya. Nah, hasilnya seperti ini. Kita ambil 2 buah kertas, kemudian kita lem sedikit saja bagian ujungnya, lalu kita tempelkan seperti gambar ya. Kemudian kertasnya kita lipat secara bergantian ya, atas bawah, kiri kanan, sampai habis. Nah, kalau sudah sampai di ujung, kita lem lagi. Kemudian, lakukan hal yang sama seperti tadi. Nah, bagian ujungnya kita lem. Ada sedikit sisa nih, kita gunting ya, supaya rapih. Kemudian kita akan membuat api. Nah, Kakak Rika di situ udah membuat bentuknya. Kemudian Kakak Rika gunting deh. Oh iya, bagian bawahnya kita lipat sedikit ya untuk jadi tempat lem. Nah, selanjutnya kita akan membuat api yang lebih kecil. Kita lipat 2. Dan kita akan gambar api yang lebih kecil daripada api yang sebelumnya. Kemudian kita gunting. Kemudian kita beri lem dan tempel di bagian api yang lebih besar, depan dan belakangnya ya. Kemudian kita gambar sumbunya. Kemudian kita lem. Sekarang kita akan membuat lingkaran dengan menggunakan tutup gelas. Hasil yang tadi kita gunting ya, kemudian kita lem. Nah, kita ambil lilin tadi, kemudian kita lem. Kemudian kita jepitkan, jepit jemuran. Selesai. Yeay! Jadi deh. Oke adik-adik, kegiatan kita hari ini sudah selesai. Tadi kita kan sudah apa aja kan? Bernyanyi. Lalu kita mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan. Lalu kita juga berkegiatan.
kegiatan dan mendengarkan ulasan. Dan kita tutup dengan doa. Ya. Mari adik-adik kita bisa berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Allah Bapa, terima kasih buat penyertaan-Mu pada kami dari awal Bina Iman Anak hingga selesai. Semoga firman yang Kau sampaikan hari ini kepada kami membawa kegembiraan bagi kami dan bagi orang-orang di sekitar kami. Berkatilah kami ya Tuhan, dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Oke, adik-adik, sebagai lagu penutup untuk adik-adik, kita nyanyikan lagu Tuhan Kau Gembala Kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Kami mohon menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Oke, sampai jumpa. Terima kasih.